Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan pada musim pandemi COVID-19 ini. Pada kesempatan kali ini kita mencoba dengan on air, dengan gaya on air yang berbeda. Karena pada kesempatan kali ini merupakan suatu edisi yang spesial. Saya sapa dulu adalah siswa-siswa SMP dimanapun Anda berada. Semoga Anda tetap semangat, mempunyai keberanian dan ketangguhan dalam belajar matematika. Karena matematika merupakan sahabat pembelajaran yang sangat menarik, yang sangat menyenangkan kalau diakrabkan, kalau dijadikan sahabat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu tidak benar bahwa matematika itu adalah ilmu yang menakutkan atau ilmu yang sejenisnya yang membuat kita itu menjadi takut, kita menjadi lembek dan seterusnya. Oke guys, untuk sahabat SMP dimanapun Anda berada, khusus pada kesempatan kali ini kita akan mencoba merespon pertanyaan dari beberapa siswa yang telah masuk kepada meja rumah singgah rumah sakit matematika yang siap untuk kita operasi. Ya, oke guys. Kita coba sapa dulu SMP kelas 8 semester 2. Kita coba baca ya sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Dokter, cie gue dipanggil dokter. Oke, nah apalah dokter lah. Pak Dokter rumah singgah rumah sakit matematika, tolong dong kami dibantu untuk menyelesaikan soal nomor 1 A, B, C, dan D untuk halaman 31 SMP kelas 8. Cie, kiranya ada permintaan. Jadi guys, inilah sebenarnya tujuan rumah singgah rumah sakit matematika itu didirikan. Mana rekan-rekan yang galau silahkan untuk mengirimkan permintaan untuk diselesaikan tugasnya. Oke, enggak masalah. Kita akan jawab tentunya dengan menggunakan cara-cara yang dapat dipelajari dengan baik. Oke, kita akan coba lihat apakah jawabannya ini ada, telah disiapkan oleh kru rumah sakit, rumah singgah, rumah sakit matematika. Oke guys, kita coba dulu cek guys, apakah ada jawabannya telah diselesaikan oleh tim rumah singgah, rumah sakit matematika. Kita lihat, wah ini kiranya guys, ada jawabannya guys. Untuk siswa kelas 8 tadi silakan simak jawaban yang telah diberikan. Oke, ini dia guys jawabannya guys, kita coba putar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba lanjutkan dengan menjawab soal nomor 1 halaman 30, halaman soal nomor 1 kita akan coba jawab halaman 31. Ini permintaan dari rekan kita. Yang pertama kita lihat soalnya adalah manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita harus ingat teori. Nah, kita harus ingat teori dulu. Apa teorinya? Jika sisi paling panjang, katakanlah C kuadrat itu sisi paling panjang, C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Itu kalau dipenuhi
kita sebut dengan segitiga siku-siku. Nah, kita sebut dengan segitiga siku-siku. Oke. Nah, C ini sisi yang paling panjang. Oke. Sisi yang paling panjang. Paling panjang. Oke, itu yang dikatakan C. Sedangkan A dan B-nya adalah sisi yang lain. Oke. Kalau C kuadratnya itu atau sisi yang paling panjangnya itu besar dari sisi yang lainnya, A kuadrat tambah B kuadrat, maka dikatakan dia itu segitiga tumpul. Oke, ini segitiga tumpul. Oke, ingat yang menjadi C adalah sisi yang paling panjang. Yang terakhir, kalau C kuadrat atau sisi yang paling panjang kuadratnya kecil dari A kuadrat tambah B kuadrat, itu dinamakan segitiga lancip. Oke, ini disebut dengan segitiga lancip. Segitiga lancip. Jadi ada yang dikatakan segitiga siku-siku kalau sisi paling panjangnya itu sama dengan kuadrat penjumlahan kuadrat sisi lainnya, sedangkan jika sisi yang paling panjang kuadratnya besar dari kuadrat penjumlahan kuadrat sisi lainnya disebut segitiga tumpul. Jika C kuadrat kecil dari A kuadrat tambah B kuadrat disebut segitiga lancip. Nah, ini cara menjawabnya. Jadi kalau kita tengok soal nomor A, nih soal nomor A. Kita lihat soal nomor A. Oke, soal nomor A. Sisinya ada 13. Soal nomor A, sisinya ada 13, ada 9, ada 11. Sisi yang paling panjang itu 13. Jadi kalau kita lihat C-nya itu harus 13 karena 13 yang paling panjang. Sedangkan A dan B-nya terserah. Kalau A-nya 9 boleh. Kalau B-nya 11 boleh. Itu terserah. Jadi kalau kita tes, apakah C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat? Kita coba saja. 13 kuadrat, sisi yang paling panjang, sama dengan 9 kuadrat ditambah 11 kuadrat. Kita tes. 13 kuadrat berapa? Cari, kalau nggak dapat cari aja. 13 kali 13. 9. 3. 3, 1. Berarti 169. 9 kuadrat berarti 81. 11 kuadrat berarti 121. Nah, kita lihat. Di sini 169. Nah, 81 tambah 121 adalah 202. Ternyata tandanya tidak sama dengan tandanya kecil. Nah, kita ingat teori katanya kalau C kuadratnya itu kecil dari A kuadrat tambah B kuadrat disebut dengan segitiga lancip. Oke, disebut dengan segitiga lancip. Ini berarti ini segitiga lancip. Oke.
jelas ya? Berarti soal nomor A itu adalah segitiga lancip. Jadi perhatikan, soal nomor A ini guys disebut sebagai segitiga lancip. Ini segitiga lancip. Oke, yang A. Nah, kita masuk yang B. Yang B 8, 17, 15. Oke, kita lihat yang B sekarang. Yang B itu katanya segitiga 8, 17, 15. Nah, ini yang menjadi sisi C. Oke, ini A. Dan ini adalah B. Kenapa disebut C? Karena dia 17 paling panjang. Maka kita coba pula. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kita coba aja. Berarti 17 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Ayo, berapa? Kita jawab dulu, kita cari manual dulu. 17 kali 17 berarti 9, naik 4 berarti 11, di sini 7, di sini 1. Berarti di sini 289 sama dengan 64. 15 kuadrat berapa kira-kira guys? Cari 15. 5 kali 5, 5 naik 2, 75, 5, 1, 2, 25, ditambah dengan 225. Berarti di sini 289, di sini juga 289. Nah, ketahuan. Jadi menurut teori tadi, jika sisi paling panjang kuadratnya sama dengan sisi lainnya kuadrat, penjumlahan kuadrat sisi lainnya, itu disebut segitiga siku-siku. Oke, segitiga siku-siku. Oke, siku-siku. Karena tandanya sama, maka pasangan sisinya menunjukkan segitiga siku-siku. Oke, berarti soal yang B adalah segitiga siku-siku. Berarti ini adalah segitiga siku-siku. Oke, siku. Oke, yang B kita ketahuan segitiga siku-siku. Sekarang kita coba yang C. Yang C itu 130, 120, 50. Kita coba yang C. Kita hapus dulu ini, kita hapus dulu. Oke, kita hapus dulu semuanya. Kita coba hapus dulu. Jadi memang enak ya kita belajar melalui media ini, memang semakin seru. Jadi sambil menghapus, sambil kita berikan motivasi, jangan lupa untuk selalu giat belajar dan selalu perhatikan perkembangan rumah singgah rumah sakit matematika. Oke, kita lihat soal yang C. C tadi adalah 130, 120, dan 50. Oke, kita lihat. Berarti kita ambil ini sebagai C karena dia paling panjang, ini sebagai A, dan ini sebagai B. Ingat posisi A dan B kalau terbalik tidak apa-apa.
Yang tidak boleh terbalik itu yang C. Ingat, yang C adalah yang paling panjang. Kita coba masukkan rumus kita. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat itu adalah 113 kali 13 berarti 169, berarti 16.900. Kita masukkan dulu angkanya lah, biar betul kita masukkan dulu angkanya. Berarti 30 kuadrat sama dengan 130 kuadrat sama dengan 120 kuadrat ditambah dengan 50 kuadrat. Nah, ini 16.900. Ini adalah 14.400 dan ini 2.500. Nah, kita lihat apakah dia sama. 16.900 sama dengan, kita jumlahkan juga 16.900. Ternyata ketahuan bahwa C kuadrat itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Sesuai dengan teori, ini disebut dengan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Oke, segitiga siku-siku. Jadi yang C juga adalah segitiga siku-siku. Kita kasih tahu dulu segitiga siku-siku. C segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Oke, kita coba satu lagi. Sedangkan nanti yang lainnya coba mahasiswa di rumah. Oke, kita coba soal D. 12, 16, 5. Kita coba. 12, 16, 5. Berarti kita coba yang D. Oke, D kita. Ini D. 12, 16, 5. Dan ketahuan ini C yang paling panjang. Dan A dan B-nya terserah. Oke. Nah, berarti kalau begitu kita coba mainkan rumus kita. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, berarti di sini 16 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 16 kuadrat kira-kira berapa? Kita coba saja. 16 kuadrat berarti 696. 61 berarti 256 sama dengan 144 ditambah 25. Ternyata hasilnya ini tidak benar menggunakan sama dengan. Jadi yang benar adalah naik ke atas 256 itu adalah besar dari 144 tambah 25 itu 169. Berarti menurut teori ini adalah segitiga tumpul. Oke, ini segitiga tumpul. Oke, hapus dulu nih. Berarti menurut teori ini adalah segitiga tumpul. Segitiga
tumpul. Oke. Kenapa segitiga tumpul? Karena C kuadratnya besar dari A kuadrat tambah B kuadrat. C kuadratnya tadi berapa? 256. Sedangkan A kuadrat tambah B kuadratnya 169. Oke, saya rasa soal D itu adalah segitiga tumpul. D adalah segitiga tumpul. Oke. Oke, kita telah lihat jawaban tadi dari tim Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika telah menyiapkan video pembahasan soal-soal untuk permintaan siswa SMP kelas 8. Oke, saya rasa guys ini sangat menarik sekali gaya seperti ini guys, sehingga komunikasi antara siswa dengan matematika tentunya melalui jalur dunia maya, melalui media atau melalui fasilitator rumah singgah rumah sakit matematika ini dapat berjalan lancar guys. Jadi ini yang kita harapkan sebenarnya oleh tim rumah singgah rumah sakit matematika ini dapat berjalan terus. Silakan hubungi kami guys dengan nomor 0853 55 111 837. Silakan kirim kami soal-soal yang akan coba dibantu untuk menjelaskannya. Tentu saja kita menjawab dengan cara yang sangat mudah dipahami, sangat mudah dimengerti, dengan harapan tentunya dapat digunakan oleh dengan siswa Indonesia dengan baik. Kita tadi telah melihat pertanyaan yang baik dari siswa SMP kelas 8. Minta maaf katanya jangan disebutkan namanya Pak Dokter. Takut ketahuan guys. Saya rasa nggak apa, diberikan identitasnya juga bagus, biar kita bisa silaturahmi. Oke, karena memang ada permintaan dirahasiakan, berarti top secret identitas yang menanya, tetapi jawaban telah kita sampaikan, telah kita share di dunia maya, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Sebelum kita tutup, mari kita mendengar dulu sedikit selawat badar dari Yang Mulia Ustadz Abdul Somad. Kita sambung lagi dengan salawat berikutnya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah. Oke guys, saya rasa cukup dulu guys. Saya Radu Yendra sebagai pengelola bersama tim kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika undur diri dulu. Kita jumpa lagi pada kesempatan lainnya. Pastikan selalu jaga protokol kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.